selanjutnya kita akan ada apa lagi nih Mbak Nadifa? Oke, sekarang selanjutnya kita masuk lagi nih ke sesi sharing-sharing ilmu sama teman-teman sesama DPR. Nah ini yang bakal sharing ilmunya ini siapa sih? Dari abang aku nih. Aduh, boleh dong diceritain nih, abangnya siapa? Abang tukang bakso. Bukan ya. Saya suka serem sama abang tukang bakso belakangan karena bawa HT semua sekarang. Oh, agak ngeri ya, perlu diwaspadai. Nah, kita sambut saja langsung Bang Syafrizal Adi Saktia. Tepuk tangan. Tepuk tangan dulu dong. Silakan. Ini depannya di mana? Di sini apa di sini? Bebas. Di sini aja. Oh. Di depan kantor. Oke, siap. Selamat pagi. Kurang kencang lagi dong. Selamat pagi. Nah, gitu biar semangat gitu ya. Nah, materi kali ini kita mau coba sharing santai aja gitu ya. Dari sisi teori dan implementasi sudah kita pakai di Agri. Mungkin kayak semacam sukses story-nya gitu di Agri. Nah, topiknya kali ini adalah product campaign strategi. Dari terms ini ada yang belum tahu nggak? Harusnya udah aman semua ya. Campaign itu apa? Strategi itu apa, produk itu apa gitu ya. Oke, kita lanjut. Prompternya Mbak Josi. Oke, lagi ada technical difficulties nih kayaknya. Oke. Langsung bug fix. Oke, sebelumnya mungkin karena banyak yang baru kita kenalan dulu kali ya. Nah, nama aku Syafrizal Adi Saktia. Nah, kalau di Instagram mungkin bisa kenalan juga nanti ya di IG di Syafrizal Adi. Pendidikan aku latar belakangnya MMSI di Gunadarma. UGM chapter Depok gitu ya ceritanya. Bajakan gitu ya. Nah, experience sekarang saat ini aku di tribe-nya Agri. Oke, agriculture. Oke, lalu sebelumnya aku di Doku sebagai Head of Product Process gitu. Nah, kurang lebih ini kenalan dulu. Nah, lanjut. Oke, sebelumnya ada yang nggak tahu istilah product marketing? Ada yang tahu deh, ada yang tahu bisa diminta dibantuin gitu. Ada nggak bisa? Ada nanti link aja, paleng aja. Ada yang mau bantuin nggak? Mas Mada mungkin kali ya. Karena kan title tadi keren tuh hybrid project gitu kan. Nah, pernah dengar terms product marketing nggak sebelumnya? Iya, by definition. Nah, bisa dibantuin nggak untuk teman-teman? Oke. Siap, dapat Aqua Fit. Oke, kurang. Salah ya, ini karena udah kena jargon zaman lalu gitu ya. Pokoknya ada air putih Aqua gitu. Nah, mungkin hampir benar, mungkin bisa dilanjut Mbak Josi, sorry, manual aja. Nah, product marketing itu adalah strategi untuk mempromosikan dan menjual gitu ya produk itu kepada customer. Nah, itu juga bisa dilingkan oleh kita ya, kami sebagai product manager. Karena si product development itu kan fungsinya adalah mengincrease product awareness ke market. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini by definition gitu ya. Lanjut Mbak Josi. Nah, untuk bidang keilmuan ya, product marketing itu intersection dari kurang lebih ada 4 bidang keilmuan produk itu sendiri. Jadi artinya si product marketing itu harus mengerti produk, harus mengerti customer success, atau kalau zaman dulu bilangnya customer support gitu ya, atau apa gitu ya. Nah, terus mengerti juga penjualan, lalu marketing. Nah, kurang lebih product marketing itu adalah gabungan dari 4 bidang keilmuan. Bisa dilanjut, Mbak? Nah, secara responsibility produk marketing ada beberapa ya. Yang pertama mungkin bisa understanding ya customer-nya siapa nanti tergantung nanti dari teman-teman ya di tribe mana gitu ya. Artinya nanti teman-teman sebagai project manager atau sebagai product manager harus mengerti nih customer kalian apa. Nah, kita juga banyak bantuan ya kayak dari chapter sebelah gitu ya.
ada bantuan untuk research hub ya kalau nggak salah ya. Jadi kita juga bisa berkolaborasi dengan chapter sebelah gitu ya untuk melakukan riset terhadap misalnya kita belum tahu nih by definition tribe kita fokusnya di customer yang mana gitu. Terus yang kedua product positioning dan key messaging. Nah kira-kira positioning kita di market nih produknya seperti apa, lalu key message, umbrella message yang mau kita bawa itu apa. Terus yang ketiga ini adalah rencana untuk launching si produk itu sendiri dan juga yang mengeksekusi si campaign-nya itu. Yang terakhir adalah ongoing long-term marketing strategies. Nah kalau dari product management kita tahu lah ya, feature prioritization, engineering project management, business case, dan lain-lain gitu. Mungkin bisa lanjut, Mbak. Nah, ini biar ngerti ya perbedaannya ya, product management dan product marketing ya. Nah, kalau di beberapa unicorn mungkin ya, ini bisa dibilang kayak bestie gitu ya. Si product manager dan product marketing manager bilangnya kalau di beberapa unicorn gitu ya. Jadi, kira-kira si product management itu fokus untuk membuat si produknya dan mendefine success metrics dari si produknya itu apa. Nah, lalu si product marketing itu mendeliver si produknya ke customer dan goals-nya harus sukses gitu ya si customer-nya untuk menggunakan si produk itu sendiri. Bisa lanjut, Mbak? Nah, mungkin dari beberapa materi yang tadi, mungkin ada yang bisa bantu nih kenapa nih kira-kira product marketing itu penting. Ada yang bisa bantu nggak? Mungkin Mas Ardi mungkin bisa bantu? Nah, iya. Iya, oke. Nah, itu kurang lebih ya, itu bisa dilanjut. Nah, ini mungkin kita bisa bayangkan gitu ya, sebuah company gitu ya, sudah spending waktu dan effort untuk membuat produk yang brilian gitu ya. Ini taruhlah produk yang canggih gitu ya, diilustrasikan pakai ini gitu ya, gambar. Lanjut. Nah, terus seluruh company juga udah mempersiapkan untuk hari besarnya gitu ya, misalkan untuk launchingnya. Lanjut, Mbak. Lalu si waktunya itu datang gitu ya. Lanjut, Mbak. Nah, ternyata pas kita go live, ternyata nggak ada yang mau beli nih si produknya. Nah, bisa dilanjut. Kira-kira itu salahnya siapa? Nah, bisa ada yang bantu jawab? Mungkin Mbak Antania deh. Kenapa tuh? Iya, kurang lebih betul ya. Dan nanti bisa dilanjut. Nah, ini kalau kita analogikan seperti ini gitu ya. Kita mau ngadain ulang tahun gitu, pesta ulang tahun, tapi kita nggak ngundang teman-teman kita. Terus kita expect teman-teman kita pada datang, kan nggak mungkin gitu ya. Nah, kurang lebih analogi simpelnya seperti itu gitu ya. Nah, bisa dilanjut, Mbak. Nah, jadi sebenarnya produk marketing itu penting adalah suatu aktivitas yang melakukan penyebaran message ke bahwa produk itu bagus segala macam gitu ya. Nah, jadi kita harus tahu nih kira-kira journey-nya seperti apa. Misalkan kayak kemarin yang coaching sama saya Mas Fahmi gitu ya, dia lagi ada challenge untuk My Indie Home gitu ya. Nah, dia ditarget matriksnya kali 30 gitu misalkan. Kali 300 kali gitu. Nah, dia harus define dulu nih kira-kira behavior si customer-nya itu dari mana tuh untuk melakukan pembeliannya si My Indie Home. Karena kan My Indie Home harusnya produknya udah common gitu ya. Nah, sementara dia akan convert ke misalkan pembayarannya melalui aplikasi gitu ya. Nah, seperti gitu-gitu nanti teman-teman bisa disesuaikan ya di tribe-nya masing-masing. Kira-kira journey dari customer kalian tuh mulai dari mana sampai si customer itu misalkan dari si customer itu dapat informasi tentang produk kalian, customer tertarik sama produk kalian, lalu customer itu beli produk kalian, lalu dia kasih feedback gitu ya, lalu dia beli kembali. Nah, itu harus di-define dulu nih kita sebagai produk manager juga harus tahu nih kira-kira dari channel-channel apa nih customer kita masuk gitu. Bisa dilanjut, Mbak? Nah, ini kurang lebih contoh simpel aja kali ya. Ada 3 poin ya. Mungkin contoh yang bisa kita lakukan untuk melakukan product marketing strategi. Nah, by definition product marketing strategi ini adalah proses strategic positioning
pricing dan promotion gitu ya. Among the target audience. Jadi sebenarnya kata kuncinya ada 4 sebenarnya di sini adalah positioning, pricing, promotion, sama target audience. Jadi kita harus tahu 4 poin itu dulu baru kita bisa melakukan strategi si product marketing. Lanjut. Pertama kita harus tahu nih define target audience kita itu siapa, lalu customer persona itu siapa. Nah mungkin contohnya di sebelah Mbak. Lanjut. Nah ini contohnya misalnya user 1 namanya misalkan siapa ya? Misalkan Josi gitu ya. Nah dia occupationnya pegawai BUMN gitu ya. Biografinya dia misalkan adalah orang yang suka makanan sehat misalkan gitu ya. Habitnya misalkan suka minuman sehat juga. Nah, bisa dilanjut, Mbak. Yang kedua itu mendetermination message dan positioning. Jadi kita harus tahu nih umbrella message yang mau kita sampaikan itu apa. Lalu positioning produk kita itu apa gitu. Memang sedikit seperti marketing mungkin bahasanya, tapi nanti kita juga harus tahu gitu ya. Lanjut. Nah, ini lebih ke positioning si produk kita sendiri. Misalkan Agri ini positioning sebagai apa? Apakah sebagai agregator, apakah sebagai player di mana gitu ya. Nah, kita harus define dulu nih kalau contohnya kalau di tribe kami ya. Dan message-nya mau kita sampaikan apa? Misalkan petani muda itu keren, petani milenial itu keren, itu kan bisa kita define sendiri gitu. Lanjut. Nah, selanjutnya nih adalah yang ketiga. Set measurable goals. Jadi kita harus tahu nih goals-nya apa gitu. Nah, mungkin dari 3 titik itu lanjut, Mbak. Dari 3 titik itu kita bisa merencanakan product marketing strategi. Nah, ini contoh matrix yang bisa kita capai gitu ya. Pertama kalau dari sales kategorinya gitu ya, frequency of high value action. Terus yang kedua kalau dari sales, revenue. Yang ketiga assist conversation. Jadi si sales itu harapannya bisa mengassist conversation yang ada di internet atau di digital gitu ya. Cek. Oke. Ini lumayan. Oke, selanjutnya di kategori customer success ya kita ulang lagi ya. Nah, kalau customer success ini penggunaan si produk itu sangat penting gitu ya. Terus yang kedua number of contact. Jadi harapannya strategi kita itu mendapatkan kontak yang nanti bisa kita jadikan leads gitu ya untuk si sales itu. Terus yang ketiga nih lagi lumayan sering digalakan juga di Telkom ya, NPS ya, Net Promoter Score. Nah terakhir tuh kami juga sedang membuat NPS nih di Agri. Nah, selanjutnya adalah customer sentiment. Nah kalau customer sentiment ini biasanya itu berdasarkan bisa dari sosial media juga bisa kita conduct datanya. Selanjutnya product description clarity. Nah ini untuk di customer success rate kategorinya. Nah, kalau di kategori brand awareness, simple ya. Pertama market share. Yang kedua direct traffic, benar-benar yang langsung masuk ke dalam si produknya. Channelnya bisa bermacam-macam ya. Bisa website, bisa application, bisa apapun nantinya. Yang ketiga terakhir adalah share of voice. Nah ini kira-kira cara kita untuk mendefine si product marketing strategi. Bisa dilanjut? Nah kalau di kami, karena kebetulan 2 tahun terakhir ini lagi pandemik, sosial media adalah pilihan yang cukup bijaksana lah untuk kami gitu ya. Karena dari sisi budget dan dari sisi impact lumayan kena lah kalau di kami gitu ya, untuk di Tribe Agri. Bisa lanjut, Pak. Nah, ini adalah contoh kampanye digital kami pada saat
2022 kemarin, Raffi, singkatannya Ramadan dan Idul Fitri, mungkin bisa lanjut. Lanjut, Mbak. Nah, ini kurang lebih cara kita melakukan pembuatan konten ya. Kita benar-benar seru nih. Kayak kemarin terakhir nih aktivitas kita membuat konten kolaborasi dengan LIP. Nah, ini kalau kalian tahu ini adalah senior leaders di di Agri, ini Mas Baskara nih. Orangnya lagi ke Sulawesi. Sorry Mbak Oci, mana Mbak Oci? Untung nggak lihat ya. Nah ini jargon yang lagi lumayan terkenal di TikTok ya. Kamu bertanya Agri ada apa aja, kamu bertanya-tanya. Nanti bisa dilihat ya. Ini call to action ke agriculture.id, nanti bisa dilihat di IG-nya kita Instagram. Bisa dilihat tuh keseruan anak-anak Agri kalau bikin konten sosial media tuh lumayan pecah lah dalam tanda kutip gitu ya. Padahal disogoknya kalau sama anak digital marketing cuman segelas kopi doang. Murai banget gitu ya. Nah, bisa lanjut, Mbak. Nah, ini pencapaian kita kemarin jadi tim terbaik pada saat Raffi 2022 kemarin. Nah, kita mendapat piala nih dari Agri. Nah, kalau mau kita ulik lagi, apa sih yang kita lakukan di Agri? Nah, mungkin bisa dilanjut, Mbak. Nah, kurang lebih aktivitas digitalnya cuma 2, simple. Foto competition dan comment submission. Itu 2 aktivitas yang lumayan mudah menggain traction dari si customer gitu di sosial media. Bisa lanjut, Mbak? Nah ini contoh aja ya, sebenarnya channel kita ada banyak, ada TikTok, ada Facebook, ada dan lain-lain. Cuman ini yang benar-benar lumayan terkenal aja lah ya, Instagram sama YouTube yang aku mau coba sharing reportnya untuk yang kemarin itu. Lanjut, Mbak. Nah ini untuk Instagram ya, ini kira-kira poinnya ada 4. Gimana channel kita bisa berkembang, terus konten performance-nya seperti apa, audience demografisnya seperti apa, lalu story performance-nya itu seperti apa. Bisa lanjut, Mbak? Nah ini kurang lebih tadi ya, 2 aktivitas digital yang kita lakukan di Agri pada saat Raffi 2022 kemarin. Nah pertama, karena temanya adalah Idul Fitri, Ramadan dan Idul Fitri, jadi kita melakukan foto competition gitu ya. Karena kan apalagi kalau yang moms gitu ya pasti kan belajar itu ya, masak gitu ya, atau orang-orang yang sedang ngekos atau kontrak gitu ya, pasti kan dia sedang asik-asiknya eksplorasi masakan baru gitu. Nah, oleh karena itu kami membuat campaign yang related dengan tema pada saat itu. Nah, itu adalah foto memasak. Lalu yang kedua itu adalah bagi-bagi THR atau comment submission. Itu kurang lebih 2 aktivitas simple yang kita lakukan pada saat Raffi kemarin. Lanjut, Pak. Nah, kalau dilihat dari growth followersnya, nah ini kurang lebih ada peningkatan dari month-to-month gitu ya. Dari Maret, total followers 9.000, April 13.000, terus Mei di 16.300. Nah, kalau kita breakdown lagi, ternyata kalau kita lihat datanya, pada saat yang spike itu karena ada si aktivasi digital untuk lomba foto gitu, dan juga kita ramu dengan digital ads yang minim budgetnya juga gitu. Nah itu yang playing big role untuk growth si followers dari Agri. Bisa lanjut, Pak? Nah ini kalau channel followernya, nah campaign kami kemarin umbrella message-nya adalah berkat gitu ya. Sangat berpengaruh untuk kenaikan performa yang dialami oleh Agri. Nah kurang lebih mantumannya ini dari April ke Mei ini karena memang di Mei-nya mungkin udah lebaran kali ya, jadi udah mulai turun growth followersnya. Tapi secara engagement rate-nya per April itu lumayan naik gitu, 49,74. Artinya activation ini padahal sederhana gitu ya aktivitas digitalnya, tapi membawa engagement-nya lumayan besar naiknya, kurang lebih hampir 50% berarti ya. Padahal aktivitasnya simple banget gitu ya untuk foto competition dan comment submission. Lanjut, Mbak. Nah ini kurang lebih untuk yang comment submission secara performance-nya gitu ya. Nah ini most like-nya 2.000 likes, terus ada 334 di save orang gitu ya. Terus ada 9.000 comments gitu. Nah ini kurang lebih mantuman ya dari April ke Mei kurang lebih sudah menurun, tapi karena memang trennya sudah menurun ya dari Ramadan ke Idul Fitri. Nah likes-nya dari 14.000 ke 79.000, terus komennya 34.000 ke 25.000. Nah kurang lebih ini growth-nya nih lumayan sangat amat signifikan ketika ada campaign
Yang kalau menurut kami ini adalah simple, artinya kita tinggal men-tweak atau melakukan kreativitas di sosial media aja ya. Karena budgetnya lumayan murah lah ini harusnya ya, secara budgeting wise-nya. Bisa lanjut, Mbak. Nah ini untuk konten performance dari yang top dan yang kurang gitu ya. Nah kalau dilihat yang top ini yang benar-benar ada engagementnya sama si customer. Misalkan mini quiz, trivia menjadi konten yang paling banyak nih menyita daya tarik audiens. Dan juga adanya CTA gitu ya, call to action dari konten tersebut. Nah kalau untuk yang low itu kontennya yang lebih ke FYI gitu ya dan tidak mengandung produk knowledge gitu. Nah ini konten-kontennya lumayan lu karena bisa dilihat dari angka reach dan engagement ya. Kalau sebagai contoh ya kalau kita kita bandingin gitu ya yang top paid sama low paid. Untuk reach-nya kalau yang top paid itu 92.000, kalau yang low paid itu 152.000. Nah, jadi artinya bentukan konten itu juga penting ternyata gitu ya. Yang benar-benar mengengage si customer. Bisa lanjut, Pak. Nah, ini kalau dari story ya. Kalau dari story ternyata yang lomba ini sangat sangat amat menarik si customer gitu ya. Dibanding dengan yang konten edukasi malah tuh ya. Sebelah kanan tuh edukasi yang low stories ya. Nah, kalau dari matriksnya teman-teman ini di April 616, terus di Mei 1200. Replace-nya 554 dan Mei-nya di 1100 gitu ya. Share-nya 62 61. Nah, kurang lebih ini untuk yang konten performance untuk yang story di Instagram. Bisa dilanjut. Nah, ini adalah demografis user kita di Instagram. Kurang lebih dari 60,6 audiens Instagram dinominasikan oleh perempuan, dinominasi oleh perempuan. Sedangkan laki-laki hanya 34%. Jadi secara audiens gender paling banyak berarti perempuan untuk yang Instagram ini. Nah, kalau mayoritas audiensnya berasal dari Indonesia dengan usia berkisar 18 sampai 34 tahun gitu ya. Kotanya Jabodetabek kayaknya masih kota paling unggul untuk aktivitas digitalnya gitu ya. Itu bisa lanjut, Mbak. Nah, ini untuk peak time-nya ya. Dari hari Senin sampai hari Sabtu ya. Nah, melihat aktivitas audiens agriculture di Instagram, peak time-nya memiliki 3 periode waktu nih. Jadi nanti mungkin nih kalau insight yang dari kami gitu ya, nanti mungkin bisa dipelajari juga dari teman-teman gitu ya. Tapi nanti tergantung dari hasil riset yang di depan gitu ya. Nah kalau dari kami di pagi hari, siang hari, dan prime time-nya itu dari pukul 4 sore sampai jam 9 malam. Jadi kalau kita naikin konten di 3 periode waktu ini lumayan dapat engagement-nya. Nah terutama yang sore sampai ke malam. Itu lumayan banyak lah audiensnya. Gitu. Bisa dilanjut, Mbak. Nah, kalau kita summary-kan gitu ya, untuk channel Instagram ini peningkatan yang signifikan terjadi di Instagram Agriculture disebabkan oleh si aktivitas tadi ya, dan beberapa campaign kecil tadi. Kalau untuk konten yang works di Instagram ini adalah yang bisa berupa gimmick juga gitu ya, dan berupa benefit produk kepada si customer-nya. Nah, kalau activity-nya dalam mengantisipasi adanya beberapa audiens yang datang gitu ya, mekanismenya juga harus seputar si produk si Agri sendiri. Nah, responsnya dari keseluruhan respon ini, audiens konten Instagram paling banyak gitu ya, mendapatkan perhatian. Bisa lanjut? Oh, ini untuk yang di YouTube ya, mungkin di YouTube belum terlalu besar dari Instagram tadi, tapi kita coba bangun organiknya dulu gitu ya. Nah ini pertama adalah how our channel growing dan content performance. Oke, bisa lanjut, Pak. Nah ini kalau di sini kita bisa lihat dari by datanya gitu ya. Dari April ke Mei lumayan signifikan tuh naiknya, kurang lebih berapa ratus% tuh ya. Dari 22 ke 313 gitu ya, itu lumayan lah. Itu lumayan pencapaian banget tuh. Kalau total view hampir sama lah kurang lebih. Kalau dari total impression naik 200 kurang lebih. Nah, audiens yang datang ini untuk melihat konten channel YouTube berasal dari audiens langsung gitu ya, dan yang mensubscribe. Jadi benar-benar mereka yang mengulik tentang agriculture gitu di YouTube. Oke, itu bisa lanjut, Mbak.
Nah ini kalau dari performance dari si kontennya gitu ya. Nah kalau dari top performance-nya itu ada beberapa, ada yang low dan tops juga. Nah kalau yang top ini treatment sinematik masih menjadi favorit. Jadi gaya perekaman video itu sangat amat penting ternyata kalau di YouTube gitu ya. Nah ini treatment sinematik masih jadi favorit audience agree di YouTube. Terus kalau yang list kontennya itu beberapa video pendek, animasi juga motion untuk memiliki tema yang masih terlihat membingungkan. Jadi ternyata mungkin pada saat kita membuat konten animasi mungkin message-nya belum nyampe nih berarti ya ke audiens. Nah itu lesson learn yang kita bawa nanti ke depannya untuk membuat animasi video. Bisa lanjut Pak? Oke, summary-nya datangnya audiens baru di YouTube Agri ini berasal dari banyak sumber gitu ya. Salah satunya adalah langsung dari search channel di YouTube Agri gitu. Terus kontennya treatment video sinematik ternyata penting gitu ya untuk dijalankan di konten YouTube videonya Agri. Nah, kira-kira itu bisa lanjut, Pak. Nah, mungkin itu yang bisa saya share. Mungkin bisa lanjut ke Q&A. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, silakan. Tangan dulu dong untuk Mas Riza. Boleh dari teman-teman kalau ada yang mau ditanya-tanya dulu nih. Nanya? Mumpung, oh boleh. Oh Mas Fonda ada di sini ternyata. Oke silakan. Kenalan dulu boleh. Atau berdiri atau biar pada kelihatan teman-teman. Terima kasih teman-teman. Perkenalan saya Fonda dari EWZ juga tadi. Nah, saya ada 2 pertanyaan. Pertama yaitu ini tadi case yang disampaikan spesifiknya apakah pada agri spesifik produk ataukah memang agri secara ekosistem. Kenapa? Karena saya agak bingung tadi dengan beberapa channel yang ada gitu ya. Termasuk mungkin bisa diceritakan strateginya di agri itu bagaimana mengelola channel-channel yang ada. Contohnya Instagram ada 2 akun ya kayaknya ya. Kemudian YouTube ada berapa akun dan sebagainya. Dan termasuk kok ada perbedaan nama dan sebagainya. Mungkin bisa diceritakan latar belakang di baliknya dan juga mungkin strategi apa yang membuat itu dibuat seperti itu. Itu pertama. Yang kedua adalah terkait dengan long time resultnya gitu. Kalau mungkin teman-teman masih ingat pembahasan tahun lalu gitu ya, Mas Fajrin sempat cerita yang namanya gamification itu memang cara termudah untuk membuat activation atau peningkatan user apapun gitu. Nah, tapi tentang bagaimana pasca dari gamification itu agar kita bisa mempertahankan aktivitas user itu tetap berada di atas dari yang sebelumnya. Misalnya, kalau biasanya aktivitas user misalnya 80% kemudian 80 orang gitu. Ketika gamification bisa nyampe 200. Nah, mungkin memang akan terjadi penurunan ketika tidak ada gamification dan sebagainya. Nah, tapi jangan sampai di bawah 80. Nah, mungkin bisa diceritakan bagaimana efek jangka panjangnya gamification yang tadi itu dan bagaimana mempertahankan agar user tetap trafficnya tinggi untuk beraktivitas ataupun bertransaksi di dalam ekosistem agri. Terima kasih. Oke, thank you Mas Fonda. Pertanyaannya bagus. Oke, yang pertama tadi itu terus terang juga menjadi PR kami karena saya juga baru masuk 8 bulanan. Itu langsung saya bawa ke manajemen gitu ya karena memang message-nya harusnya satu gitu ya karena mungkin audiens luar melihatnya ini ada agriculture, ada agrimart, ada apa gitu ya. Nah oleh karena itu kurang lebih 4 bulan terakhir ini kita menyatukan semuanya dari sisi produk dulu ya yang kita lakukan. Kita menyatukan semuanya menjadi satu brand under agri saja. Jadi mungkin bisa dibilang by tahun depan, by 2023 udah nggak ada lagi brand yang lain. Mungkin yang kita tonjolkan adalah brandingnya si Agri saja. Gitu. Itu untuk menjawab pertanyaan branding tadi ya. Mungkin ada Iya, jadi benar-benar under satu brand aja. Gitu. Karena kan yang lainnya kan adalah bisa vertikal, ada horizontal segala macam dari bisnis si Agri itu. Nah itu yang kami lakukan di 4 bulan atau 5 bulan terakhir ini. Gitu. Nanti dari sisi produk dan nantinya akan ke sisi brandingnya segala macam baru ke sosial media gitu. Karena sosial media ini adalah turunan dari branding segala macam gitu. Nah itu nomor 1, nomor 2 tadi pertanyaannya lebih ke long time value gitu ya. Nah itu juga menjadi PR juga karena kami terus terang merupakan tribe yang lumayan beruntung gitu ya karena kami ada divisi digital marketingnya. Jadi ada orang yang khusus untuk mengulik itu dalam tanda kutip gitu ya. Artinya kami sudah banyak mengumpulkan dan kolaborasi terhadap universitas segala macam
untuk membuat konten yang bisa benar-benar memiliki jangka waktunya lumayan panjang gitu ya, yang nggak cuma signifikan kayak tadi kan spike-nya tinggi habis itu turun lagi kayak gitu-gitu. Nah itu sih mungkin kita banyak kolaborasi dengan off-taker segala macam gitu ya, membuat konten edukasi. Cuman kalau kita mau lihat ya penetrasinya kalau di YouTube sebenarnya masih jarang sekali gitu ya kompetitornya gitu ya. Mungkin baru ada 1 atau 2 yang lumayan signifikan followersnya gitu dari sisi konten segala macam. Artinya itu bisa kita jadikan peluang untuk kedepannya. Mungkin itu kali. Kira-kira menjawab gak? Oke, thank you. Oke, terima kasih Mas Fonda dan Mas Riza atas pertanyaan dan jawabannya. Masih ada waktu lagi? kah? Boleh, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ardika. Ya, tadi saya tertarik Mas pas di awal di depan yang tadi membahas soal mungkin role atau fungsi ya produk sama produk marketing. Mungkin bisa tolong di-share Mas di sisi Agri. Apakah emang ada fungsi khusus spesifik atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan biar kita bisa belajar dari situ. Terus, oke, yang poin kedua tadi menarik soal content performance tadi kan. Yang saya saya pengen tanyakan tuh. Kalau di sosial media kan lebih selain soal strategi, tapi kan content production ya Mas ya. Jadi sebenarnya menyambung yang disampaikan oleh Mas Rizal tadi bahwa ada satu orang spesifik. Nah, kalau dilihat content production di video kan effortnya lebih besar Mas ya. Tapi secara content performance tanda kutip tidak sebagus IG. Mungkin bisa di-share Mas ketika pembuatan konten video atau apa. Dan itu terkait dengan pertanyaan pertama sih sebenarnya fungsinya apakah memang ada spesifik atau seperti apa. Itu aja sih dari saya. Oke, siap. Thank you Mas Ardi. Pertanyaannya juga bagus nih. Nah ini juga termasuk isu yang lagi hangat di Tribe gitu kan. Karena memang kan sebenarnya kita belum ada semacam unit atau channel chapter gitu khusus untuk marketing pada umumnya gitu ya. Nah kalau kami di Agri secara roles gitu ya itu diisi dan ada yang namanya digital marketing manager gitu. Ada 1 orang manajernya dan juga ada 1 orang untuk social media officer. Jadi kurang lebih ada 2 itu. Mereka khusus untuk strategi dan content planning gitu. Nah untuk executionnya, untuk video production segala macam, kita memanfaatkan internal resource. Kalau memang mau yang heavy baru kita hire vendor gitu. Nah cara untuk content productionnya seperti itu. Nah kalau tadi nomor 2 apa? Ya, nah tadi yang pertama lebih ke arah fungsi berarti ada spesifik Mas ya, ada orang yang ada spesifik. Nah kalau di luaran mungkin nanti bisa dilihat ya kalau di kantor aku sebelumnya kita partner in crime sama PMM namanya, Product Marketing Manager gitu. Atau growth kali ya sebutan di tempat-tempat ya. Mungkin kalau di luar juga ada yang namanya growth manager segala macam gitu ya. Nah itu juga kayak semacam partner in crime si product manajernya itu. Jadi benar-benar kalau product manager kan lebih ke membuat terus mendefine success matrix-nya. Nah untuk execution di marketing side-nya nanti si PMM itu sendiri atau si growth manager itu sendiri gitu. Nah karena memang taktiknya, tactical dan teknikalnya lumayan banyak kan dan spesifik gitu. Dan itu kenapa bisa dibilang itu tergantung organisasinya. Nah kalau di kami masih dibilang beruntung lah ya masih bisa dapat tadi ya digital marketing manager sama social media officer. Kira-kira itu untuk nomor 1. Nomor 2 tadi apa? Konten productionnya sih Mas tadi sudah cukup menjawab. Cuman lebih ke arah kan kalau di digital tuh kan ada 2 ya, misalnya lebih adaptif dan dia harus ada keberlanjutan lah. Tadi mungkin menyambung pertanyaan pertama. Jadi kedepannya seperti apa gitu kalau bisa boleh di-share ya. Nah kalau itu tadi salah satunya yang tadi ya kamu bertanya segala macam itu nanti coba dilihat di Instagram agriculture.id. Nah itu kurang lebih kami melakukan banyak kolaborasi lah sama Instagram yang lain gitu kayak dengan Leap, dengan Tribe lain gitu ya. Artinya kita kayak semacam cross content juga. Jadi bisa dibilang nanti dari audiens yang ada di Leap bisa jadi ke Agri atau sebaliknya gitu. Kurang lebih semacam kalau YouTuber ini ya collaboration gitu ya, collabs gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Dan konten-kontennya juga yang long time value ternyata ya education tadi itu. Jadi kurang lebih kita ngadain kayak webinar tapi kan ada sellingnya di belakangnya kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Thank you Mas Ardi. Oke.
Terima kasih Bang Syafrizal Adi Saktia. Tepuk tangan sekali lagi dong yang meriah. Oke.